Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras disertai angin kencang porak-poranda atap rumah warga di Kota Bandung. Alat peraga kampanye yang liar dipasang ditertibkan petugas di Kota Bogor. Sekelompok petani muda di Kota Banjar menyulap lahan terbengkalai menjadi perkebunan dan wisata melon hidroponik. Meski masa kampanye sudah dimulai, bukan berarti tidak ada penertiban alat peraga kampanye. Di Kota Bogor, sejumlah APK ditertibkan karena menyalahi aturan pemasang. Satpol PP, Dinas Perumkim, dan Bawaslu Kota Bogor menertibkan alat peraga kampanye APK milik calon presiden dan calon legislatif yang tersebar di jalan protokol. Petugas menyasar alat peraga yang dipasang di atas pohon hingga sarana umum lainnya seperti tiang listrik dan lampu penerangan jalan. Bahkan beberapa APK di sepanjang Jalan Pemuda, petugas menemukan baliho yang dipasang di depan area sekolah. Selain melanggar ketertiban umum hingga aturan KPU, penertiban ini juga dilakukan untuk menjaga kelestarian pohon dan keindahan Kota Bogor. Dari sisi regulasi kepemiluan ya, KPU sudah menetapkan kaitan dengan titik lokasi mana yang boleh dan tidak, itu pertama. Yang kedua, kaitan dengan tugas kami di Bawaslu untuk fokus pengawasan kaitan termasuk penindakan hal APK yang melanggar ini. Untuk fokusnya kami di 2 tempat, yaitu yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu di pohon, yang menempel di pohon. Kemudian yang kedua, itu di tiang listrik atau fasilitas umum lainnya. Nanti dari Bawaslu akan menjelaskan, tapi kami bersinergi bersama-sama karena memang selama ini kan kerap kali di lapangan banyak pelanggaran terkait dengan APK ini yang kita tunggu-tungguan. Nah sekarang kami bersama-sama dengan Bawaslu supaya jelas semuanya, mana yang perdanya, mana yang per dari Bawaslunya, kita sama-sama tertibkan di lapangan. Data Bawaslu Kota Bogor mencatat ada sekitar 1.500 APK yang terdeteksi melanggar aturan yang terpasang di masa kampanye ini. Pihaknya juga menghimbau kepada peserta pemilu agar memasang sarana promosi di tempat yang telah ditentukan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Untuk menciptakan situasi damai jelang Pilpres, para anggota PERA di Kota Bogor menggelar deklarasi damai beserta ketiga tim pemenangan calon presiden. Penandatanganan situasi damai jelang Pilpres 2024 oleh masing-masing tim dari pemenangan daerah digelar di Kota Bogor. Bertempat di sebuah kafe daerah Jalan Ahmad Yani, Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERA di Kota Bogor menggandeng seluruh pihak untuk menunjukkan komitmennya menjaga kondusivitas selama pesta demokrasi. Bertajuk Pilpres Sehari Jangan Goyah Silaturahmi ini sengaja digelar seiring meningkatnya eskalasi persaingan antar pendukung di media sosial saat ini. Kegiatan ini juga diapresiasi Pemkot Bogor sebagai bentuk upaya menjaga situasi Kota Bogor dari perpecahan. Di media sosial, TV maupun media-media lainnya bahwa tidak untuk kemungkinan eskalasi politik di Indonesia saat ini bisa berlangsung dengan panas. Ya, sepertinya tadi saya mencontohkan bahwa Bogor ini adalah kota hujan, dingin, tapi tetap angin dan petir itu selalu ada. Apabila ini tidak dicermati dengan baik, maka hal ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Pemilu itu jangan dijadikan sebagai ajang untuk pemecah belah bangsa, justru sebaliknya. Demokrasi ini justru merupakan sebuah alat untuk kita bersama-sama mendorong aspirasi kita, memilih para calon-calon pemimpin-pemimpin yang kita dorong untuk menjadi pemimpin bangsa. Tentunya itu. Jadi dengan pelaksanaan kegiatan ini, saya sangat memberikan apresiasi, terima kasih. Dan tadi hadir semua para pimpinan-pimpinan TKD ya, dan ini menjadi momentum untuk Kota Bogor tetap kondusif, tetap aman. Para advokat juga mengajak para insan pers untuk mengungkap praktek kecurangan apabila ditemukan.
Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sekelompok petani muda di Desa Kujangsari, Kota Banjar berhasil menyulap lahan terbengkalai menjadi perkebunan melon hidroponik. Tak hanya berhasil membudidayakan melon berbagai jenis, mereka juga membuka wisata edukasi melon. Salah satu sudut desa Kujangsari, Kota Banjar ini sekarang ramai dikunjungi para wisatawan yang ingin memanen melon sekaligus mendapatkan edukasi mengenai cara bertanam melon di dalam greenhouse alias rumah kaca. Awalnya lahan ini adalah lahan kosong yang terbengkalai. Namun tahun lalu lahan ini diolah kelompok tani melon hidroponik Desa Kujangsari yang mendapatkan pembiayaan dari salah satu yayasan pengelola zakat. Berawal dari lahan tidak produktif menjadi produktif, artinya kita berawal dari hobi ya, dari hobi tanam-tanam, kita ada pendamping, kenalan, terus ada diajukan bantuan untuk mengembangkan ini kelompok melon ini. Tak disangka melon yang mereka tanam tumbuh dengan subur. Ada 4 jenis melon yang ditanam, diantaranya Honey Globe, Sweet, Golden, dan The Intanon. Dalam sekali panen, penjualan melon bisa menghasilkan lebih dari 20 juta rupiah. Satu kali panen ini biasanya paling sedikit 20 juta. Paling sedikit. Panen pertama 27, panen kedua 20, mudah-mudahan panen ketiga ini lebih dari 27. Kini rumah kaca alias greenhouse melon ini dikenal sebagai Kampung Melon Langensari karena terletak di Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Kebun melon hidroponik ini juga menjadi wisata edukasi bagi anak-anak yang ingin mengetahui apa saja jenis buah melon dan bagaimana cara menanam dengan metode hidroponik berbasis teknologi. Untuk edukasinya, ketika ada yang ingin berkunjung, terus ingin belajar, silahkan terbuka di sini. Hidroponik dengan sistem vertigasi tetes. Jadi sistemnya udah pakai timer, jadi kita cuma mengontrol tandonnya. Warga yang sengaja datang ke sini pun mengakui betapa rapinya sistem pemeliharaan tanaman melon di Kampung Melon Langensari. Apalagi melihat ratusan buah melon yang siap panen. Ada kampung melon gitu, dan saya buktikan sendiri hari ini luar biasa ya. Ternyata memang ada harapan gitu di masyarakat dengan menjadi petani melon, dan ini saya rasa bagus untuk dikembangkan di kemudian hari. Dan ini juga menjadi simbol bahwa petani itu bisa maju gitu ke depannya dengan sistem yang lebih modern. Menanam melon di ruang tertutup seperti rumah kaca dengan menggunakan media tanam dalam polybag bisa meminimalisir serangan hama terutama saat musim hujan. Selain itu, penyiraman tanaman juga diatur secara otomatis. Setelah berhasil mengembangkan greenhouse melon pertama, kelompok tani Kujangsari mulai mengembangkan greenhouse kedua dengan menanam 12 jenis varietas bibit melon hidroponik. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.